Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan Bang Duloh, yang saya banggakan sahabat Gustian, sahabat Yusuf, sahabat Topan. Bang Duloh ini orang hebat ya, dan yang hadir di sini juga banyak orang hebat. Saya bersyukur sekali pada Allah, banyak orang hebat datang dari Jakarta, Bang. Jadi Bang Duloh datang ke Bandung, padahal Bang Duloh tinggal di Depok. Tapi beberapa senior kita datang dari Jakarta, Bang, ke sini. Kemudian yang dari Cirebon juga, ada guru besar Profesor Samsu, hatur nuhun. Ada Kang Eka Wardana, Bang. Ini di Indonesia beliau dikenal sebagai pendongeng. Sudah ratusan buku ditulis. Bang Nibras, terima kasih, Bang. Saya ini mau bersyukur sekaligus agak bangga sedikit. Akhir Februari saya dikabarin Bang Duloh, buku saya udah selesai. Mana alamat rumahnya? Saya kirim. Kemudian saya terima buku itu, saya baca sekilas, kemudian saya meminta perkenan Bang Duloh untuk diadakan bedah buku. Dan alhamdulillah hari ini realisasinya. Saya sudah baca dari awal sampai akhir. Pertama, tanggapan saya tentang buku ini. Bang Duloh itu bahasa tulisannya tidak beda jauh dengan bahasa tuturnya. Jadi buku ini enak saya baca. Ya. Hal yang sama saya dapatkan juga kalau saya baca buku Pak Nasir. Beliau ngomong itu sama dengan nulis, sama enaknya. Ya. Bang Duloh sempat menyebut beberapa, ada Kapitas Lekta, ada Fikut Dakwah, ada juga tentang strategi kebudayaan. Jadi buku ini enak dibaca. Yang kedua, Bang Duloh juga menceritakan tokoh-tokoh ini dalam interaksi beliau dengan tokoh-tokoh ini dan lengkap. Jadi kalau saya boleh bacakan singkat ya, ada Pak Nasir, Pak Syarafruddin, Pak Burhanuddin, Pak Muhammad Rom, Pak Yunan Nasution, Pak Anwar Haryono, Buya Hamka, Pak Kasman Singodimedjo, kemudian Pak Dalari Umar, Pak Deliar Nur, kemudian Abang Rajab, Abang Nursal, Abang Ibrahim, Abang Muhammad Sulaiman, Abang Lutfi, dan generasi ketiga Abang Endang, Abang Hussein Umar, dan Bang Duloh sendiri. Buku ini juga tidak sekedar bercerita tentang kisah-kisah yang terjadi, interaksi Bang Duloh dengan tokoh-tokoh tersebut, tapi Bang Duloh memulainya dengan SWOT analisis. Jadi di buku ini Bang Duloh dengan sekian puluh tahun pengalaman hidupnya melakukan SWOT analisis terhadap umat Islam saat ini. Strength kita apa, weakness kita apa, opportunity kita apa, threat kita apa, sehingga ayat Quran yang dibacakan Aldi sebagai ultimate goal tadi itu, Ali Imran 190, 191, kemudian An-Nahl ayat 90, dan terakhir puncaknya adalah Ali Imran An-Nur ayat 55. Kalau kita beriman kepada Allah, kita akan dikasih perkenan untuk berkuasa di muka bumi. Dan di akhir juga Bang Duloh menyampaikan resume dan rekomendasi ya tentang agenda umat sebaiknya apa yang harus dilakukan. Mungkin ini saya sampaikan langsung. Bang Duloh merekomendasikan umat fokus kepada dua agenda. Saya baca di sini, pertama adalah pendidikan, itu dakwah kultural ya Bang ya. Kemudian reformasi birokrasi sebagai dakwah struktural. Yang ketiga, buku ini banyak kisahnya. Dan ada Kang Eka di sini. Kalau ada kisah itu gimana caranya? Tadi sahabat Yusuf bilang ini jadi menarik buat generasi muda sekarang. Ya, jadi pentingnya buku ini terutama buat saya adalah generasi anak-anak saya yang seusia dengan sahabat Yusuf, sahabat Gustian, sahabat Topan, dan lain-lain. Nah, barangkali Kang Eka juga punya usulan tentang media ya yang bisa kita gunakan agar selain buku juga ragam. Kita coba di Masjid Madun bisa poster-poster. Beberapa kan poster jelang Ramadan itu Bang kita ambil dari buku Abang ini. Ya, kita tampilkan Pak Nasir, Pak Syafruddin, ya, Pak Agus Salim, Pak Cokro Aminato, dan sebagainya. Itu saya kira tanggapan saya terhadap buku. Dan penutupnya ada 3 poin terhadap konteks dari buku ini untuk kita, manfaat strategiknya. Pertama tadi Gustian udah menyampaikan, zaman sekarang ini kan krisis keteladanan. Susah cari negarawan yang banyak politisi. Nah kan
tokoh-tokoh Masyumi yang diceritakan Bang Duloh itu memberikan keteladanan yang luar biasa. Bahkan beberapa orang dari teman saya, Bang, saya sudah tunjukkan buku ini. Kok bapak-bapak itu kayak naif dalam politik. Gimana bisa memaintain kekuasaan? Gitu. Dengan adab seperti itu. Tapi saya punya keyakinan kalau beliau-beliau itu kan refleksi adabnya meniru Rasulullah. Rasulullah sendiri mencontohkan beliau punya dampak jangka panjang terhadap apa yang namanya kekuasaan. Karena kenapa harus fokus merebut kekuasaan? Fokus dulu dong bagaimana mengelola kekuasaan. Kalau kekuasaan itu diperoleh, yang saya sudah direbut terus bingung mau ngapain. Ya, makanya tadi Bang Duloh menutup buku ini dengan rekomendasi, agenda, kemudian di awal SWOT analisis. Nah, jadi saya pikir ya, apa yang dilakukan tokoh-tokoh Masyumi itu merupakan satu rangkaian warisan dari untuk umat Islam, ya, dari sejak Nabi Adam, terus nabi-nabi yang ada sampai kepada Nabi Muhammad, para sahabatnya, tabi'in, tabi'in, terus sampai kepada sebenarnya kan tokoh-tokoh Masyumi ini muridnya atau adik mentornya Haji Agus Salim ya Bang Duloh, lewat Young Islamitan Bond. Sementara Agus Salim juga kader dari Pak Hos Cokroaminoto. Yang saya tahu kan SI Merah itu orang-orang komunis itu disingkirin oleh Pak Cokroaminoto dari Serikat Islam itu oleh Pak Haji Agus Salim. Nah, jadi sebetulnya itu satu rangkaian waktu. Kan manfaat dari buku ini bagaimana kita mencoba untuk meneruskan rangkaian waktu itu. Sehingga sampai hari kiamat nilai-nilai Islam itu bisa terus berlanjut. Nah, pertanyaan berikut juga buat saya sebagai alumni HMI, yang ditunjukkan tokoh-tokoh ini kan adab, akhlak. Dan Bang Duloh menunjukkan dengan eksplisit, adab itu dampak daripada syariat yang dilaksanakan oleh para tokoh-tokoh ini. Jadi antara syariat dan akhlak itu nyambung. Kasarnya ginilah, beliau-beliau itu practicing muslim, sholat, baca Quran, semua ibadah-ibadah syariat itu dijalankan. Nah, itu implikasinya adalah adab, akhlak. Artinya saya sebagai alumni HMI cuma nonsen kalau berharap saya punya akhlak yang bagus tapi tidak menjalankan syariat. Dan syariat itu refleksi dari akidah yang kuat. Ya. Kalau tidak, nggak mungkin lah punya jiwa besar untuk menyerahkan mandat. Saya hitung Bang, Desember 49 dikembaliin, Desember 48 ya Bang ya, habis Rumroyen itu, kemudian Juli sudah dikembalikan mandatnya oleh Pak Syafruddin, ya seperti itu. Nah, jadi akidah, syariat, implikasinya ke akhlak, adab. Saya kira itu jadi pelajaran berharga juga buat saya. Oke, jadi apakah kita mau pesimis dengan situasi sekarang di Indonesia karena susah cari negarawan? Enggak. Buku Bang Duloh ini memberi saya semangat, ya, energi. Lewat keteladanan tadi kita optimis karena banyak contoh yang bisa kita tiru. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana kaderisasi dilakukan di HMI dan di umat Islam disertai dengan contoh konkret keteladanan. Poin kedua adalah, nah ini Kang Andi Suwirta punten, ada ahli sejarahnya Kang Andi Suwirta di sini. Keadilan sejarah. Terus terang aja tadi Gustian udah bilang banyak fakta-fakta yang tidak diajarkan di sekolah. Nah, Bang Duloh memberikan saya ketenangan. Waktu Bang Duloh tanya kepada Pak Kasman. Pak Kasman ini punya beban sejarah. Kenapa itu 7 kata ya di Pancasila itu dihilangin? Nah, sampai cerita Bang Duloh, Pak Kasman menyesali itu. Menyesali itu. Karena Pak Kasman itu berpikir kan kepentingan nasional di atas kepentingan segalanya. Tapi dengan dekret presiden, menurut Pak Kasman ada hikmahnya. Ya. Jadi sekarang siapa yang mau mempertanyakan Piagam Jakarta? Karena sepanjang dia meyakini dekret presiden itu sah secara hukum, maka di dalam dekret dikatakan Piagam Jakarta ya menjiwai dan merupakan satu kesatuan dengan Pancasila. Seperti itu. Nah, jadi manfaat kedua, bagaimana kita menjadikan kisah-kisah ini masuk ke dalam kurikulum resmi sekolah-sekolah, sehingga semua orang termasuk generasi muda non-muslim demi fairness juga mengetahui kisah-kisah ini, ya, tidak dibohongin. Bang Ridwan itu 2 pekan sebelum meninggal kan pidato di sini, dan beliau
selalu mengamanatkan ada penulisan kembali sejarah umat Islam. Karena kalau kita berapa orang lain yang nulis nggak bisa, ya seperti itu. Nah jadi menurut saya gini, sebagai umat Islam, kenapa tokoh-tokoh umat Islam juga nggak menulis lengkap gitu loh, sehingga ada counter atau alternatif catatan sejarah seperti itu. Nah sehingga menurut Profesor Taufik Abdillah, buku yang di dalam sidang notulensi itu juga berdasarkan terutama kepada catatan-catatan Pak Muhammad Yamin seperti itu. Baik, terakhir buku Bang Duloh membuat saya semangat untuk membuat agenda. Jadi saya sebagai umat Islam suka prihatin begini, umat Islam itu bisa bersatu kalau ada common enemy. Ya, saya ikut 411, 212 karena awalnya tuh Ahok. Nah saya pengen sebetulnya sebagai umat Islam, habis 212 tuh ada LIPPM-nya Bang. Umat Islam itu ada think tank. Ya mohon maaf aja, Orde Baru itu kan banyak dari Pak Ali Murtopo dapat konsep dari CSIS. Nah kapan umat Islam punya think tank seperti CSIS? Nah jadi gimana caranya umat Islam bersatu, bukan cuma common enemy, tapi common agenda. Nah jadi agendanya apa? Kalau Bang Duloh menawarkan dua, dakwah kulturalnya adalah kaderisasi, pendidikan, dakwah strukturalnya adalah reformasi birokrasi. Mari kita sama-sama breakdown itu sampai detail. Apalagi saya pujikan Bang, LPPM itu fokusnya 100 tahun ke depan. Jadi kan umat Islam itu diajarkan Allah untuk punya long term ya, jangka panjang bukan jangka imah. Jangka panjang itu nggak tanggung-tanggung ya, sampai ke akhirat umat Islam itu. Nah jadi common agenda ini gimana caranya kita formulasi, dan itu butuh ukhuwah. Penutupnya saya ajak kita semua alumni HMI, adik-adik HMI maupun umat Islam, pakai baju Islam, sehingga proses kita berorganisasi dan bermasyarakat basis rujukan nilainya adalah Islam. Jadi bajunya pakai baju Islam, jangan pakai baju organisasi. Pakailah baju Islamnya, bukan baju organisasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.